Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febriani Ilham, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya saya masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sampai pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian dalam Islam. Terdapat beberapa gangguan kepribadian dalam Islam. Salah satunya adalah riya, di mana riya adalah melakukan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan karena Allah semata. Orang yang berbuat riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan dari orang lain. Riya adalah perbuatan hati yang tercela. Bahkan riya dianggap sebagai asyirk al-asgar atau syirik kecil. Suatu amal atau ibadah yang dilakukan secara riya, niatnya ada dua. Pertama untuk Allah dan kedua untuk selainnya. Adapun ciri-ciri perilaku riya yaitu diantaranya melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas, suka pamer, dan tidak melakukan kebaikan jika tidak ada yang melihat. Contoh gangguan kepribadian riya dalam kehidupan kita yang sering terjadi. Pertama, ada orang yang mendirikan sholat dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia memperlihatkan kepada manusia bahwa dia melakukan sholat dengan penuh ketaatan dan dengan penuh ketakwaan, dan dia sholat agar dikatakan bahwa ia seseorang yang melakukan sholat, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Contoh lain dari gangguan kepribadian riya yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ada orang yang memberikan infak kepada fakir miskin dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan sengaja menunjukkan atau menyebarkan perbuatannya tersebut di media sosial agar dilihat semua orang dengan tujuan mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan. Dari riya tersebut disebut sebagai syirik kecil, karena orang yang melakukannya telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam amal atau ibadah tersebut. Adapun bahaya dari perilaku riya yang harus diketahui, yaitu diantaranya seseorang akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Tiga, muncul sikap keberpura-puraan. Keempat, muncul penyakit rohani berupa gila pujian dan gila hormat. Kelima, bisa muncul pertengkaran apabila ia mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap orang lain. Untuk menghindari bahaya dari perilaku riya tersebut, adapun cara menghindari perilaku riya secara umum, yaitu mengendalikan hati, memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain, saling menasehati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari perilaku riya. Selain dari itu, terdapat pula cara menghindari riya menurut Islam. Di antaranya yaitu, pertama, bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Setiap kali ibadah kita akan dihadiri oleh rasa riya, maka segera jauhkan keinginan tersebut dan hadirkanlah motivasi keakhiratan, ketauhidan agar keinginan tersebut tidak hadir dalam ibadah kita. Jangan sampai riya tersebut hadir saat sebelum, saat ibadah, atau saat setelah ibadah. Kedua, menghilangkan penyebab riya. Menghilangkan akar penyebab riya diantaranya adalah menjauhi segala sanjungan, kita serahkan dan kembalikan sanjungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan sanjungan tersebut membuat kita sombong dan memamerkannya kepada orang lain. Ketiga, memahami tujuan hidup.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kita hidup di dunia adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian tempat bergantung, dan hanya Allah yang paling berkuasa atas diri manusia. Untuk itu, tidak mungkin kita menyombongkan diri dan melakukan riya karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan hidup kita. Keempat, memahami nilai dunia. Mengingat kembali bahwa dunia adalah sementara, maka kebahagiaan kita yang sejati adalah di akhirat. Tentu tidak berguna jika kita mengharapkan pujian, pujaan, dan kebanggaan dari orang lain. Sejatinya, manusia adalah makhluk lemah dan tempat kembali kita adalah di akhirat. Maka pikirkanlah ibadah kita untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 47, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan." Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa perilaku riya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang amat sangat menganjurkan umatnya untuk tetap bersikap rendah hati terhadap semua makhluk dan menjauhi sifat pamer serta ingin dipuji oleh orang lain. Maka kita sebagai orang muslim wajib menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.